Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, selamat bertemu kembali pada Kultum, keluarga himpunan alumni santri Tarbiyatul Mubtadi'in Lowong Gajah. Pada kesempatan kali ini masih ada kaitannya dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Allah mencanangkan dalam ayat Al-Quran, yaitu la'allakum tattaqun. Kaitannya dengan itulah, maka kita harus betul-betul fokus kepada ibadah puasa di bulan Ramadan. Tidak hanya semata-mata puasa Ramadan adalah puasa yang hukumnya fardu ain saja, kemudian tidak hanya sebatas menggugurkan fardu ainnya saja, tapi yang kita harapkan betul-betul ibadah puasa Ramadan itu membekas ke dalam badan kita, membekas ke dalam hati kita, bahkan membekas ke dalam jiwa kita. Karena itu, ibadah puasa di bulan Ramadan yang mampu menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Ada 3 tingkatan puasa yang harus kita lakukan. Yang pertama disebut dengan shaumul awam. Yang kedua disebut dengan shaumul khawas. Dan yang ketiga disebut dengan shaumul khawasil khawas. 3 tingkatan itulah yang disebut dengan 3 derajat. Artinya tidak 3 kelas puasa yang mampu mengantarkan kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Yang pertama tadi yaitu shaumul awam. Shaumul awam adalah umumnya orang puasa menurut istilah pelaksanaan ibadah puasa, atau menurut arti istilah umumnya orang berpuasa, yakni berdasarkan syariat ibadah puasa itu adalah kaful batni wal farji an qada'i syahawat. Cukup menahan perutnya dari makanan-makanan dan minuman-minuman, dan menahan farjinya dari hawa nafsunya atau syahwatnya. Kalau itu bisa ditahan, maka puasa termasuk sah untuk melaksanakannya. Kemudian yang kedua, umumnya orang berpuasa itu cukup bisa menahan dari lapar dan haus dari sejak terbitnya fajar shiddiq sampai terbenamnya matahari, mampu menahan dari makanan-makanan dan minuman-minuman, mampu menahan dari nafsu syahwatnya antara suami istri di siang hari. Kalau itu mampu menahan, maka termasuk orang yang puasanya berhasil. Nah, untuk puasa Ramadan menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak hanya cukup mampu fakaful batni dan qada'i syahawat saja, tapi juga harus ditunjang dengan
shaumul khawas, yaitu puasa yang istimewa, puasa yang khas, puasa yang termasuk shaumus sholihin, puasanya orang-orang yang soleh. Apa itu puasanya orang-orang yang soleh? Orang-orang soleh berpuasa itu tidak hanya mampu menahan perutnya saja, tidak hanya mampu menahan hawa nafsunya saja atau birahi syahwatnya saja, tapi juga orang yang soleh itu kaful jawarih anil asam. Orang yang soleh kalau berpuasa itu betul-betul mampu menahan anggota badan kita, tubuh kita, anil asam, yaitu mampu menahan dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dosa. Nah itulah puasanya orang-orang yang soleh. Karena itu orang soleh kalau puasa itu betul-betul puasa yang sempurna mereka lakukan. Nah puasa baru bisa sempurna apabila mampu menerapkan 5 hal. Pertama yaitu ghaddul basar an kulli ma yuzammu syar'an. Yang pertama, mampu menahan pandangannya dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Artinya berbuat maksiat. Ini apabila matanya bisa menahannya dari perbuatan-perbuatan maksiat, maka puasa di bulan Ramadan itu akan bisa sempurna. Kemudian yang kedua juga hifdzul lisan anil ghibah wal kizm wan namimah wal yaminul ghamus. Jadi tidak hanya matanya saja bisa menahan dari perbuatan-perbuatan yang dibenci, tapi juga yang kedua mampu menjaga lisannya. Ketika kita puasa di bulan Ramadan, lisannya kita mampu jaga, yaitu dari kebiasaan membicarakan kejelekan orang, kemudian tidak hanya menjelekan yang kemudian wal kizib, tidak pernah bohong. Sekarang apalagi zamannya orang sudah suka kepada yang hoak-hoak gitu ya. Nah, ini kalau melaksanakan ibadah puasa ya tidak akan sempurna ibadah puasanya. Atau juga wan namimah, tukang adu domba ya. Kemudian banyak lagi hal-hal yang karena lisannya tidak bisa dijaga dan lisannya ketika berbicara itu tidak beretika, tidak beradab, maka ibadah puasa bulan Ramadan maka tidak akan sempurna ibadah puasanya. Nah, kemudian yang ketiga, orang soleh yang berpuasa ini selalu menahan telinganya, ya. Telinganya ditahan dari pendengaran-pendengaran yang memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kaffu jami'il a'dha anil makari, mampu menahan dari semua anggota badan kita itu dari perbuatan-perbuatan yang makruh, perbuatan-perbuatan yang
disengiti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang yang soleh, maka puasanya tidak hanya perutnya saja kita mampu bertahan, tidak hanya nafsu syahwatnya saja bisa bertahan, maka anggota-anggota badannya pun ikut bareng-bareng berpuasa, yaitu menahan dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, itu puasanya orang-orang yang soleh, yang disebut dengan shaumus sholihin. Jadi kita dalam berpuasa di bulan Ramadan tentu tidak hanya cukup kita berpuasa secara umum saja, tapi mari anggota-anggota badan kita juga harus betul-betul ikut ditahan dari perbuatan-perbuatan dosa yang disebut dengan kaful jawarih anil azab. Ada satu hal lagi yang sangat penting para pemirsa, yakni puasanya yang sangat istimewa dari yang teristimewa. Apa itu? Tadi secara awam, secara umum itu jelas sifatnya lahiriah atau badaniyah, menahan perut tentu dari makan makanan. Kemudian puasa dengan menahan kaful jawarih anil asam, semua anggota badan kita juga masih bersifat badaniyah. Cuman kita harus mampu menahan dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dosa. Tapi yang ketiga inilah, ada yang sifatnya bukan hanya badaniyah saja, tapi juga yang sifatnya ruhaniyah. Artinya yang berpuasa itu tidak hanya badaniyah, tidak hanya jasmaniyah, tapi juga ruhaniyahnya juga kita ikut berpuasa. Seperti apakah ruhaniyah itu berpuasa? Intinya kita berpuasa tidak hanya konsentrasinya kepada nafsu makanan, nafsu kepuasan, tidak hanya itu saja, tapi juga yang sifatnya ruhaniyah kita tahan juga pikiran-pikiran yang sifatnya duniawi, maka kita robah mindset pikirannya, yaitu dengan pikiran-pikiran ke arah ukhrawi, yakni kita di dalam di dalam puasa bulan Ramadan, maka tentu kita harus makin meningkatkan kualitas ibadah kita, kuantitas ibadah kita. Kita tanya memikirkan untuk Lebaran sudah punya apa, tapi dengan Ramadan yang sangat istimewa, puasa yang sangat istimewa, maka pikiran kita justru memikirkannya kepada hal-hal yang diniyah atau ukhrawi, yaitu sudah berapa halaman kita tadarus, sudah berapa banyak kita sedekah, kita infak membantu orang-orang yang tidak mampu, sudah berapa banyak kita i'tikaf di masjid, sudah berapa banyak amalan-amalan yang baik di dalam bulan Ramadan. Dan itulah yang harus kalau kita bisa menahan seperti itu, kalau kita di bulan Ramadan bisa makin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ruhaniyah kita juga berpuasa. Dan itulah para pemirsa yang berbahagia, ketika kita puasa di bulan Ramadan, tidak hanya umumnya orang berpuasa, tapi juga kaful jawarih anil asam juga kita lakukan.
anggota-anggota badan kita juga ikut berpuasa, yakni menahan dari perbuatan-perbuatan dosa, tapi juga ditambah lagi dengan pikiran-pikiran kita di dalam puasa Ramadan tidak hanya memikirkan masalah duniawi saja, tapi juga kita banyak pikirannya dicurahkan untuk masalah-masalah kualitas ibadah kepada Allah dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti puasanya akan lebih sempurna dalam bulan Ramadan ini. Maka tentu ketika ibadah puasa kita ini sempurna, maka pasti la'allakum tattaqun ini akan mudah kita dapatkan, kita akan mudah kita raih, sehingga begitu selesai Ramadan, selesai kita melaksanakan ibadah puasa, maka insya Allah kita akan benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah canangkan dengan puasa Ramadan, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan Ramadan ini. Puasanya tidak hanya sebatas puasa secara umum saja, tidak hanya puasa menahan perutnya saja, tidak hanya puasa menahan nafsu syahwatnya saja, tapi juga nafsu-nafsu duniawinya kita juga bisa ditahan. Malah justru yang makin diperbanyak adalah nafsu-nafsu ukhrawinya, nafsu-nafsu diniyahnya. Maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa menerapkan puasa, kita bisa mewujudkan puasa yang betul-betul sempurna, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahil hidayah wa taufik, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.